Pertanyaan kedua yang saya banyak terima dari teman-teman, mereka bilang begini, Ko Buce, ceritain dong, di mana tuh, gimana tuh ceritanya Ko Buce bisa jadi apa aktif dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, bukan saja di Indonesia, bahkan di Amerika, sehingga mendapat penghargaan-penghargaan juga dari Senat, Kongres, apa semua gitu, juga dari Indonesia gitu, dari KJRI, dari kepresidenan gitu ya. Ya, dengan segala kerendahan hati ya, saya mulai cerita ya. Ya, jadi saya itu memang kan suka nulis. Jadi saya suka traveling. Nah, video-video traveling itu kebetulan saya daripada kebuang, saya mau simpan ke YouTube gitu loh. Jadi awalnya tuh saya main YouTube itu karena saya mau simpan video, hanya itu aja untuk simpan video, dan saya mau berbagi pengalaman saya di YouTube ya. Jadi saya interview orang apa semua. Jadi saya mulai dikenal dari YouTube. Dan kebetulan sekarang subscriber saya sampai 58.000 ya. Ya, yang nonton, dan terutama banyak yang nonton waktu saya mulai wawancara Ibu Yurike Sanger, yaitu istri dari Presiden Soekarno. Itu mulai banyak masuk, terus kemudian saya interview Ibu Hana yang sempat meninggal 4 jam, terus ceritakan pengalamannya ketemu Tuhan Yesus di surga. Jadi dari kalangan Muslim juga, karena kebetulan saya ada YouTube, saya interview Felix Xiao ya, jadi saya mulai dikenal di YouTube. Terus saya juga mulai nulis di Indonesia Media dari tahun 1998 kali ya. Jadi terutama pada waktu itu saya banyak tulis-tulis Indonesia Media. Jadi orang-orang mulai mengenal saya dari tulisan saya dan YouTube saya. Terus tahun 2005 kali ya. Jadi 2005 waktu itu satu hari pastor saya, Dani Hanafi, dia bilang, Buce, kita dapat undangan dari KJRI untuk itu ikut rapat 17 Agustus. Saya nggak bisa, kamu bisa wakilin. Oke, ya udah saya wakil. Karena saya memang waktu sejak saya di Amerika, saya punya komitmen, saya selalu hadir di dalam 17 Agustus, upacara 17 Agustus di KJRI. Ya memang saya selalu hadir, cuma saya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Ya. Jadi juga banyak teman-teman pada waktu itu ya, juga mereka takut ke KJRI, terutama orang Tionghoa ya. Dan nanti kita dipersulit, nanti dimintain uang gitu loh. Jadi saya hadir di itu, tapi saya belum terlibat dalam panitia atau apapun ya. Jadi waktu itu saya tahun 2005 saya ke KJRI ikut rapat panitia 17 Agustus mewakili IFGF. Karena disuruh pastor saya. Tiba-tiba waktu itu ketuanya Ibu Irin ya, Ibu Irin, beliau konsuler waktu itu, ketua panitia 17 Agustus. Tiba-tiba some reason mereka menunjuk saya menjadi ketua panitia 17 Agustus. Saya pertama kali ikut langsung disuruh jadi ketua panitia gitu ya. Waktu itu masih ada seksi dananya, ada Ibu Dewi, ada Lisa Tungka ya. Terus kemudian nah saya kan tidak ada idea ini mau kemana gitu. Mereka bilang penasehatnya itu Pak Andi Ramendola dari Katolik ya. Terus siapa lagi? Ada satu yang Pak Heru gitu loh, something like that. Pak Afad juga, Pak Afad dari Muslim ya. Ya udah, cuma itu yang saya tahu. Dan waktu itu sejak itu saya punya idea bagaimana kalau kita bikin 17 Agustusnya di Griffith di Rosemead itu loh, di park di Rosemead itu. Jadi big park, kita bikin di sana. Saya punya idea mau bikin booth-booth itu dari berbagai daerah Indonesia. Nah, saya ketemu
dengan 3 orang yang membuat pelaminan. Ada pelaminan Padang dari Bu Neneng, ya. Terus ada pelaminan Makassar. Kalau tidak salah waktu itu dari Meti, ya. Meti Aceh atau Makassar, ya. Terus ada Ida yang punya pelaminan Makassar, lengkap pengantin Makassar pakaiannya. Jadi waktu itu mau keluarkan 3 pengantin di booth di itu. Terus ada dari saya kontak grup Paguyubang Bandung, ya. Mereka itu ada kayak Kabayan gitu loh. Ada waktu itu siapa namanya saya lupa. Nah, kemudian jadilah bikin grup-grup itu. Kemudian waktu brainstorming, terus ada Bu Irin bilang saya begini, Mas Buce, ada kabar bagus. Kita bisa mendatangkan rombongan kesenian memperagakan perkawinan adat Batak. Wah, oh ya, berapa orang? Katanya akan ada 27 atau 34 orang datang. Saya bilang, oh ya, bagus banget. Iya, pakai dengan lengkap bajunya, terus ada rumah itunya, gedangnya, itunya dibuatkan, namanya Marta Ulos. Saya pikir, wah keren banget. Terus, tapi biayanya gimana? Oh, mereka tanggung sendiri, Mas Buce, katanya. Saya bilang, wah keren banget, bagus banget. Jadi itu yang saya tahu, ya. Jadi akhirnya pada waktu itu memang betul datanglah, mereka datang. Jadi kita bikin acara waktu itu di ini di park, ya, itu besar-besaran, ya, dari pagi mulai jam 10 sampai jam malam, ya, sampai jam 8 malam. Cuma antriannya saking panjangnya di booth makanan sampai panjang banget, ya. Jadi banyak orang komplain karena itu. Nah, kita buka dengan reok, of course, kita pakai reoknya buka, terus mulailah acara-acara sepanjang pagi sampai malam. Trailernya kita pesan yang bisa, panggungnya bisa dibuka jadi trailer di situ. Terus kemudian kita bikin urusan basar, kita minta dari health department apa semua, ya berhasil dengan sukses, puji Tuhan. Nah, sejak itulah saya kira saya mulai dikenal di KJRI, ya. Satu hari Bu Irin kasih saya, Mas Buce, ibu-ibu pengajian tanya, Bu Irin, itu orang Cina itu yang itu bikin apa? Itu siapa? Karena Bu Irin baru ngajak saya pertama kali. Bu Irin bilang, oh itu Mas Buce, dia akan jadi kita punya panitia 17 Agustus, ya, perayaan 17 Agustus. Ya, sejak saat itu saya mungkin dikenal oleh ibu-ibu pengajian, ya, ibu-ibu di KJRI gitu. Mungkin bukan Tionghoa seperti saya belum banyak, waktu itu hampir tidak ada gitu loh, hampir tidak ada kayak tampaknya di KJRI. Jadi saya agak aneh gitu. Tapi sejak itulah saya mulai terlibat di KJRI, dan setiap tahun berikutnya saya dilibatkan di kepanitiaan, biasanya cari dana gitu loh. Nah, waktu itu biasanya yang cari dana itu ada Ibu Dewi, Ibu Lisa Tungka, Pak Dharma yang baru meninggal ini adalah yang selalu jadi MC. Terus ada Pak Heru yang bikin grup band. Ya banyak, hampir setiap tahun ya kita ini adakan. Nah, waktu itu di KJRI masih belum ada guest house. Jadi artis-artis yang datang kan setelah nyanyi 3 hari kan taruh di hotel. Habis itu kan mahal kalau mau taruh di hotel. Jadi karena saya sendiri, ya udahlah tinggal di rumah saya gitu lah. Ya kebetulan ceritanya di situ. Jadi banyak artis-artisnya akhirnya pada ditempatin di rumah saya. Jadi ada Katon Bagaskara, ada siapa dengan istrinya Ira Wibowo, ada Mike Mohede, ada Adon dari Best Jam. Jadi mulailah saya ikut dilibatkan dalam kegiatan KJRI. Nah, ceritanya gitu. Jadi mulai dari KJRI saya dikenal di KJRI, masyarakat mengenal saya bahwa saya dekat dengan KJRI. Ya, saya tidak punya maksud apa-apa, saya tidak ada pekerjaan, tidak ada proyek apa-apa, saya tidak diuntungkan 1 sen pun dari KJRI pun tidak. Ya, tetapi saya bermaksud dengan dekat dengan mereka, saya bisa menjadi jembatan dengan masyarakat. Karena teman-teman yang orang Tionghoa takut ke KJRI, jadi ngomongnya melalui saya. Jadi saya sampaikan ke mereka. Juga saya
karena konsul jenderal dan konsul-konsul atas ini, konsul ekonomi yang dari Jakarta, bukan pejabat lokal, itu berganti setiap 4 tahun. Jadi mungkin mereka tidak begitu mengetahui keadaan kondisi masyarakat, mereka tidak mengetahui siapa ini, siapa itu, dan masyarakat juga tidak mengetahui, karena kan berganti-ganti, mereka tidak hafal ini siapa, mereka tidak tahu. Ya, jadi itulah the reason saya setiap konsul jenderal saya pasti dekat, karena saya mau mempermudah tugas mereka untuk mengenal masyarakat kita, dan masyarakat kita mengenal mereka. Itulah ceritanya, gitu aja. Jadi hanya itu aja ceritanya kenapa saya mulai terlibat di KJRI. Ya, saya tidak ada satu proyek pun dengan KJRI, saya tidak diuntungkan pun. Walaupun seringkali orang-orang bilang gini, Ko Buce, tolong dong bikin perpanjang paspor saya dong, supaya dipercepat dong. Sebilang, Dek, Ko Buce sendiri kalau ngurus paspor, saya sendiri ngantri. Saya ngantri loh. Saya tidak dapat special treatment. Walaupun mungkin saya bisa mungkin lewat dalam, tapi saya sengaja ngantri. Seperti teman-teman yang lain, saya bilang. Tetapi ada hal-hal yang khusus, yang seperti yang sudah expire, sudah takut gimana gitu, at least saya bisa perpanjang mulut untuk ngomongin, ya kasih tahu gitu loh. Ya itulah sedikit ceritanya. Terus satu kali saya mulai di resepsi, makan di KJRI seperti biasa di kediaman Konsul Jenderal di Wisma Negara, ketemu dari BKS, Pak Indra, waktu itu Ketua BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Dia approach saya, Cek, kamu ikut dong di BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Oh oke. Ya udah. Jadi saya hadir di rapat BKS. Saya ditunjuk jadi ketua panitia Natal seluruh gereja-gereja di California gitu loh. Ada 108 gereja Indonesia, ya. Ada orang gereja Katolik, ada Baptis, Pentakosta, Protestan, Advent, semuanya, ya. 108 gereja Indonesia, ya. Waktu itu pertama kali saya ngadain. Kebetulan saya ada dibantu dengan 2 teman saya, ada Mia dengan Olin dengan Mia bantu saya banyak gitu. Dan mulailah saya ini, jadi setiap kali rapat saya masak, ya saya bikin martabak, wah terus saya bikin pendeta-pendeta senang sekali sama martabak saya, ya dengan ada acar, terus saya bikin masakan-masakan ujung pandang. Babi rica-rica. Kan orang Kristen semua ya, babi rica-rica waktu itu mulai ini, ya saya mulai terlibat di BKS. Jadi saya mulai dikenal di kalangan pendeta-pendeta. Dan tentunya untuk mensosialisasikan Natalnya, saya harus hadir di gereja-gereja. Jadi saya keliling tuh waktu Natal atau sebelumnya. Jadi saya mulai dikeliling sambil mengumumkan kita punya kegiatan BKS gitu loh, untuk mengumpulkan bersama-sama gitu. Saya senang di BKS ya, jadi teman-teman semua yang jadi panitia biasanya harusnya bukan pendeta ya, tapi mereka jemaat biasa. Jadi jemaat biasa dari berbagai gereja kita kumpul jadi panitia di BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja ya. Yang acaranya itu kita ngadain Natal bersama dan Paskah bersama, itu sudah harus setiap tahun. Di samping itu tentu ada misalnya kita bikin acara jalan-jalan pendeta atau retreat bersama pendeta, atau kemarin datangkan pendeta-pendeta dari retreat di LA gitu loh. Ya, gue jadi tour guide. Saya suka jadi tour guide karena saya bisa cerita banyak ini ya. Sebenarnya saya tuh suka cerita. Asal orang dengerin saya mau cerita, dan orang tertarik, saya akan lebih semangat. Cuma satu kelemahan saya, kalau orang ngobrol atau orang tidak pay attention, saya hilang konsentrasi, cerita saya juga hilang semua gitu. Nggak semangat ya. Jadi kalau gue cerita, kalian harus dengar. Nah, sejak itu mulai saya ini di BKS. Kemudian ada namanya IABC, Indonesian American Business Council ya. Waktu itu Pak Rifki Guna yang memulainya, dan saya diundang. Hanya saya menjadi executive board di IABC, Indonesian American Business Council ya. So kita mulai dukung. Akhirnya saya jadi executive board juga di situ. Yang kegiatannya banyak berhubungan dengan orang Vietnam, dengan masyarakat bisnis Vietnam. Kemudian Pak Hari
yang Hari Cho yang menjadi ketua IABC. Jadi semakin banyak, semakin luas. Even di board kita itu ada 2 orang Vietnam, ada namanya Ngoc Tin, ya, beliau dikenal juga karena dia banyak aktif di acara-acara orang Asia, terutama orang Vietnam. Ada juga event kongres, bukan, run jadi City Council di Westminster, ya. Itu jadi board director di IABC, Indonesia American Business Council. Jadi karena dia running dan ya dia running jadi City Council. Jadi macam-macam kita di situ. Jadi saya banyak akses pada orang Korea, pada orang Vietnam. Kayak ada penghargaan-penghargaan ini mulai aktif di pemerintahan gitu loh. Karena banyak orang-orang Vietnam, Korean apa itu running jadi City Council, mayor apa semua gitu. Dan memang seperti kalian lihat itu pakai gini, pakai topi Bali lah, pakai ini baju-baju. Karena kesempatan saya pikir daripada saya pakai baju ini, saya pakai baju-baju. Kebetulan saya pulang Indonesia, saya kan beli kain-kain. Kain-kain kan sayang tidak dipakai. Untuk apa beli kalau tidak dipakai? Jadi sampah kan. Jadi saya pakailah, saya campur-campurkan. Jadi tidak murni dari Bali, tidak murni dari Batak. Jadi ada keuntungannya juga. Karena saya kan berdarah Tionghoa, bukan orang Batak asli, bukan orang Bali asli. Jadi orang Batak tidak bisa protes. Pak Buce kok pakai ulos, pakai dicampur dengan udang Bali. Mungkin orang Batak bisa dimarahin. Kalau saya kan enggak gitu loh. So far tidak ada yang marah, puji Tuhan gitu loh. Mereka malah appreciate bahwa saya menggunakan baju-baju mereka, kekhasan mereka untuk dipromosikan. Mereka appreciate. Jadi menguntungkan bagi saya ya. Dan kata orang sih lumayan. Dan saya tahu bahwa dengan baju-baju seperti begitu itu saya tahu bahwa saya akan menarik perhatian dan pasti banyak akan interview, biasalah gitu orang interview. Nah disitulah saya bisa jelaskan tentang apa yang terjadi di Indonesia, bahwa Indonesia bukan negara Muslim radikal, Indonesia itu adalah negara Muslim sekuler ya, sekuler ya. Jadi kita tidak sama dengan Iran, kita punya ini. Ya begitu, saya kira itulah kontribusi saya dengan ini ya. Jadi saya mulai masuk di IABC. Terus diaspora gimana? Ya. Tahun 1911 saya ke Washington waktu itu. Pas ketemu Pak Dino, waktu itu acara Natal di KBRI 2011. Pastor Daniel Hanafi khotbah. Jadi saya datang saya disuruh temanin ke sana. Ketemulah Pak Dino. Pak Dino mengutamakan hadiah pertama kali waktu itu. Jadi sebelum 2012 ya, masih bulan Desember 2011. Pak Dino bilang kita mau bikin namanya Diaspora Conference tapi belum tahu di mana. Saya bilang, oh ya, bagus. Pertama kali saya dengar ide itu. Kemudian rupanya mulai dimatangkan bulan Januari, Februari mulai datang ke LA, diputuskan mau diadakan di Los Angeles. Jadi saya ikut panitia gitu loh. Nah, saya pas waktu itu baru terima paspor Amerika. Tapi saya tidak mau give up, saya punya paspor Indonesia. Saya tahu saya agak nakal ya. Tapi karena saya sayang, saya punya paspor Indonesia, saya diam-diam begitu. Tapi waktu di rapat, dibilang gini, aduh kita mengundang diaspora Indonesia nih. Orang-orang yang sudah tidak punya, orang-orang yang sudah warga negara Amerika. Bagaimana cara mengundang mereka gitu. Nah, terus aspirasi dari masyarakat nih apa kita bicara, kita brainstorming. Oh, saya bilang, ini aspirasinya duit kewarganegaraan. Waktu itu masih belum ada kedengaran itu di mana-mana, enggak ada. Kata diaspora pun orang enggak pernah dengar pertama kali. Sudah, jadi waktu itu saya bilang begini Pak Dino, saya akan menulis artikel. Saya akan tulis artikel di Indonesia Media seperti biasa. Dan di artikel itu saya akan cerita bahwa saya sudah warga negara Amerika. Dan kita yang warga negara Amerika ini juga mau datang karena kita lagi mau memperjuangkan 2 kewarganegaraan ya. Ya sebagai 2 kewarganegaraan ini kan yang diuntukkan tentunya yang sudah punya warga negara Amerika dong. Yang warga negara WNI mah tidak berpengaruh.
masih tetap paspor Indonesia, ya kan? Jadi saya tulislah di situ artikel itu tahun 2012. Nah, seminggu sebelum artikel itu datang, terjadilah rapat di KJRI, ada Pak Dino dengan 5 konsul konjen dari mana-mana datang rapat di KJRI LA. Di rapat itu saya berdiri. Saya bilang, Pak Dino, seminggu depan ini akan keluar artikel saya. Saya untuk menarik diaspora Indonesia untuk datang kongres pertama di LA ini supaya mensukseskan, saya membuka rahasia bahwa saya sudah punya paspor Amerika. Tapi saya tidak mau saya tidak mau give up paspor Indonesia saya. Saya nakalan, saya bilang begitu. Akhirnya setelah artikel saya keluar, saya dengar berita dari KJRI. Pak Buce, orang masyarakat datang, mereka bilang, Pak Buce kok bisa punya 2? Dia punya warga negara Amerika dan dia punya warga negara Indonesia. Aduh, mereka pakai nama saya. Jadi saya kan sungkan. Jadi dia bilang, Pak Buce kok bisa, kalau kita kok nggak bisa. Berarti kan different treatment, tidak boleh kan? KKN namanya kan. Aduh, jadi akhirnya saya putuskan, waktu itu saya ditelepon oleh Gary Tanu Sudibyo, ya. Jadi kemenakan dari Haritanu, Gary Tanu. Di Bangko Buce, Papa ada di LA, Pak Rudi Tanu namanya papanya, ya. Rudi Tanu, kokonya Hari. Mau ketemu dengan Pak Konjen, bisa makan dengan Pak Buce enggak sama-sama? Saya bilang, oke, ya udah. Jadi saya arrange pertemuan antara Pak Konjen dengan Pak Rudi Tanu, dengan Gary dan saya, kita berempat. Pada kesempatan itulah saya mengembalikan paspor Indonesia saya dengan baik-baik. Seberapa ini adalah paspor saya, supaya saya punya masalah ini jangan menjadi kontroversi, menjadi satu buah sinalakama bagi masyarakat dan bagi KJRI. Saya kembalikan paspor saya dengan berat hati. Yesus sudah kembalikan paspor saya dengan baik-baik ke Pak Konjen, ya. Saya berikan tahun 2012. Ya, sudah, jadi semua orang tahulah bahwa saya sudah punya warga negara Amerika, ya. Dan tadinya sih saya mau diam-diam aja, terus terang saya mau diam-diam aja, tapi karena demi untuk diaspora punya sukses, terpaksa saya buka rahasia gitu loh. Dan saya kembalikan saya punya paspor Indonesia. Ya sudahlah, akhirnya saya kita kongres di LA. Tadinya kongres di LA ini hampir tidak jadi gitu loh. Masih bingung karena biayanya besar banget. Katanya $500.000. Saya bilang, $500.000? Kita Indonesia Festival paling banyak $30.000, $40.000, $50.000 lah. $500.000 itu 10 kali lipatnya. Siapa yang menyumbang duitnya? Siapa? Bisa botak rambut saya ini, mau cari dana dari mana gitu loh. Saya kebetulan juga seksi dana gitu. Tapi jadi kita tuh masih tarik ulur sampai pada detik terakhir, sampai 3 hari sebelum kongres baru kita tahu itu pasti. Jadi kayak Jesse Yoli, pembicara-pembicara dihubungkan juga agak mendadak juga gitu loh. Walaupun akhirnya terjadi dengan bagus, luar biasa, pertama kali kongres diaspora di LA, yes. Nah, waktu itu datang tamu-tamu dari luar. Saya ingat dari Taiwan satu-satunya datang Pak Dede. Dia itu ketua itu di Taiwan, ya. Dia datang memberi support. Pertama kali, jadi waktu panitia kongres pertama kali diaspora, semua tentu dari Amerika, karena itu diadakan di Amerika. Tidak ada dari negara lain. CID1, Kongres Indonesia Diaspora pertama di LA itu cuma orang kita dari Amerika semua pengurusnya. Waktu itu ketuanya Arif, ya. Beliau adalah orang kedua dari Ibu Sri Mulyani yang waktu itu di Bank Dunia, World Bank, ya, di Washington waktu itu. Terus tentu Pak Dino. Ya, tentu yang saya tahu bahwa yang sangat berperan besar adalah Pak Dino. Ya, itu yang kita tahu di LA, ya. Kita mungkin ada yang lain, tapi yang kita tahu Pak Dino. Dan waktu itu di bawahnya Pak Dino, waktu itu Pak Wawan yang sekarang menjadi konjen kita. Beliau juga ikut terlibat sehingga ini sukses, ya.
Tapi dan saya dengar bahwa Pak Dino ini yang keliling cari uang ini, minta sumbangan dari konglomerat. Saya dengar waktu itu ada Pak Peter Gonta, ada sumbangan dari Silicon Valley yang chip itu siapa namanya itu, dan beberapa orang-orang penting, dan akan dibuka oleh SBY, ya Presiden SBY dengan video klip, ya itu. Jadi itulah terjadi kongres pertama di LA. Yang saya ingat pada waktu itu ada namanya Indah. Indah itu dia dari diaspora mana? Dari Indonesia. Sekarang dia berdomisili di Cina kayaknya. Indah Morgan. Ya. Dia mengumpulkan tanda tangan 5.600 tanda tangan. Jadi waktu di kongres itu kita menandatangani memberi petisi pada DPR untuk duit kewarganegaraan. Saya ingatnya tuh si Indah Morgan itu yang memulai waktu itu di LA. Terus juga saya baru pertama kali ketemu dengan Anies Baswedan. Jadi ada salah satu sesi tentang toleransi agama, pembicaranya Anies Baswedan, Din Syamsuddin Din, saya hadir. Terus saya dengar, Anies Baswedan bagus banget orang ini ngomongnya ya. Jadi pertama kali saya dengar Pak Anies nih di CID 1 itu ya. Dan menurut saya sih, saya pikir ini orang ini keren banget, bagus banget kata-katanya gitu loh. Dan later on kita tahulah bahwa beliau menjadi pendukung Jokowi. Akhirnya beliau diangkat menjadi Menteri PDK. Akhirnya diberhentikan dan beliau running jadi Gubernur DKI dan sampai sekarang jadi Gubernur DKI yang dianggap sekarang dianggap jadi musuh. Tapi dulu bagus banget itu. Terus ya di kongres itu saya ingat saya pakai baju-baju daerah seperti biasa dengan saya punya seragam ini welcoming orang gitu. Dan saya duduk hadir sampai selesai acara ya. Jadi ya sempat waktu itu juga ada beberapa teman dari RMS dengan ada teman-teman di San Bernardino yang mengadakan protes depan tentang Papua gitu ya di depan jalan gitu. Nah kita sempat bicara, gimana nih, gimana ya membuat kita punya citra jadi lebih turun nih kayaknya gitu ya. But anyway, itulah yang terjadi di CID 1 yang akhirnya yang menurut saya sangat berguna ya. Kenapa? Karena saya ini kan sekarang posisi saya apa nih? Ex Indonesia, mantan Indonesia, pengkhianat Indonesia atau apa nih? Kan saya kan jadi warga negara Amerika. Gue pulang juga mau masuk imigrasi juga hati gue tutup ini nih. Gue ditanya ini kok Bapak ini paspor Amerika, pengkhianat bangsa ya. Dulu lahirnya di Indonesia. Kan nggak enak banget gitu loh. Nggak tahu jadi pabus ini apa. Mau bilang orang Indonesia tidak punya paspor Indonesia, mau bilang orang Amerika ngomongnya bahasa Indonesia, pakainya pakai pakaian Bali, gimana ngomongnya gitu loh. Nah dengan adanya diaspora Indonesia ini, puji Tuhan, gue punya identitas baru, namanya diaspora Indonesia. Keren kan? Gitu. Nah itulah ceritanya. Jadi menurut saya momen ini diaspora Indonesia ini penting. Jadi didefinisikan tuh waktu itu kita definisikan Pak Dino nih. Diaspora Indonesia ini termasuk WNI yang orang Indonesia yang masih punya paspor hijau dan paspor yang sudah bukan paspor hijau, paspor Amerika, tapi masih merasa seperti orang Indonesia, makannya nasi, pakainya pakaian Bali, baju Bali, Amerika bersatu, nanti ada Indonesianya gitu. So itu adalah diaspora Indonesia. Keren. Dan plus anak-anaknya. Wah, jadi anak gua juga ini diaspora Indonesia gitu. Jadi itulah dibuatlah ini, kita punya identitas baru. Dan itu mulai istilah itu pertama orang bingung, ini apa diaspora? Kiranya spora-spora, kiranya itu badan olahraga ya. Dianggap kayak gelora gitu loh. Diaspora gelora. Jadi tadinya orang kira itu adalah gelora Pancasila lah atau apa grup olahraga.
Ada lagi bilang diaspora Indonesia itu adalah nama gereja, bukan. Jadi itu kelompok baru ya. Ya. Akhirnya kita mulai kongres kedua di 2 tahun kemudian mau diadakan di Jakarta. Nah Jakarta, Dino undang kita lah. Yang dari Amerika datang dong. Janji berapa orang dari LA, berapa orang datang ke sana. Aku bingung nih, gimana nih ya? Oh, cari grup Manado ya. Jadi waktu itu ada Jerry gitu, kita libatkan. Wow, dari grup Manado berapa orang datang? Sekalian di Kongres Diaspora di Manado, ceritanya gitu. CID2 ini ya. Waktu itu saya gerakan juga, siapa yang bisa datang ke Indonesia? Aku pulang, saya pulang. Saya akan beli ini tiket pulang ya. Jadi saya pulang, saya hadir di CID2 di Jakarta ya. Nah, di situ ternyata ada banyak dari seluruh dunia datang. 56 negara kalau nggak salah. Nah, disitulah lahir namanya Expo Executive Board. Jadi negara-negara lain merasa, oh, diaspora ini harus milik kita juga dong, kita dilibatkan. Jadi ada perwakilan dari negara-negara lain ya. Jadi tadinya kalau di CID1 ini cuma dari Amerika sebenarnya awalnya. Nah, setelah yang kedua ini itu perwakilan dari expo lain, terbentuklah Expo Executive Board ya. Jadi masukkanlah ada perwakilan dari waktu itu Bu Monik dari Singapura. Ini kalau Anda ini ya, ada Pak Bas dari mana, dari Eropa, Pak Basuki yang menemukan paten-paten tuh. Terus macam-macam ada dari Belanda, ada Edet, ada ya kedua mulailah ada itu. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu juga ketuanya adalah Pak Arief ya, waktu itu yang kedua ya. Akhirnya sampai, singkat cerita, sampai CID keempat di Jakarta kemarin yang kita datang, yang paling sukses karena kita berhasil mendatangkan Presiden Amerika, Presiden Obama untuk membuka kongres diaspora kita, diaspora Indonesia di Jakarta. Itu sangat bergensi banget. Lu datangin Presiden Amerika, men, buka kok punya kongres diaspora Indonesia di Jakarta. Ya. Harusnya pada waktu itu diaspora USA ini seharusnya yang paling naik daun, karena kita kan banyak yang kita kan warga negara Amerika. Obama kan secara ini kan adalah presiden kita harusnya ya. Nah, tapi sayangnya terjadi perpecahan waktu itu, jadi banyak yang dari USA datang juga gitu. Tapi sebagian teman-teman masih tetap datang ya. Saya ada lihat Sonita Lonto, saya lihat Pak Arif, ada Pak Robert Manam, Bu Vivi Manam, ada Pak Heri dari Hari Chow, dari banyak teman-teman tetap datang di situ ya. Singkat cerita, itulah cerita diaspora, dan saya disuruh, ditunjuk, dipilih mewakili untuk USA gitu loh. Ceritanya gitu ya. Dari diaspora keempat gitu. Keempat, dan yang kelima, dan sekarang adalah tahun keempat kayaknya ya. Jadi saya telah menjabat 2 kali sebagai Executive Board IDN Global. Ya. Nah, gimana ceritanya yang lain lagi? Yang lain, ini diaspora dengan kongres apa gitu. Jadi basically itulah yang saya lakukan. Itulah ceritanya kenapa saya bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat gitu loh. Terus terang saya punya keterbatasan. Bahasa Inggris gue tuh jelek, men. Jadi aku tuh sebenarnya kadang-kadang saya bingung, ini saya punya tulisan ini salah eja atau enggak nih. Kalau bahasa Inggris saya kan, kita bahasa Inggrisnya di biak gitu loh. Kurang canggih. Ya walaupun guru kita bagus, tapi menurut saya agak kurang canggih lah dibanding yang lain gitu loh. So maafkan ya kalau ini, tapi ya saya berusaha sebisa mungkin gitu loh. Mungkin yang sederhana aja lah. Sampai saat ini kayaknya saya menjadi penyambung lidah untuk paspor lah, untuk
masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah tempat tinggal. Banyak orang tanya saya sebagai WhatsApp gitu loh. Ya katanya kepala RT, ketua RT ini ya LE gitu. Ya itulah cerita saya sedikit tentang apa? Kenapa saya bisa terlibat dalam kegiatan masyarakat. Ya, terima kasih untuk dengerin ya. Oke, bye.